ini. Sebelum kita mulai ibadah, saya terlebih dahulu mau menyapa setiap kita yang ada di tempat ini. Shalom. Sekali lagi yang bersuka cita yang mengalami kebaikan Tuhan. Shalom. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Lalu sekarang sampai selama-lamanya Dia tidak pernah berubah. Kasih setianya, rahmatnya selalu baru bagi setiap kita. Dibuktikan kita ada di tempat ini sebagaimana kita ada semua karena anugerah Tuhan. Maka sore hari ini sebelum kita masuk dalam ibadah kita mau datang hadapan Tuhan, kita mau memuji, menyembah Dia sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, kita dudukkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami puja dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kami bersyukur Tuhan, berterima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu yang lebih daripada hidup Kau berikan bagi kami. Kami menyadari Tuhan, kami ada di tempat ini sungguh semuanya bukan karena kuat gagah dan kehebatan kami, tetapi semuanya karena penyertaan-Mu, karena pertolongan-Mu, karena kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebagai rasa syukur kami Tuhan, di sore hari ini kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam ibadah ini Tuhan ada janji-janji-Mu yang akan dinyatakan bagi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami yang datang, kami percaya Tuhan pasti baharui, Tuhan pasti ubahkan, Tuhan pasti pulihkan, Tuhan pasti berikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Manifestasikan kuasa-Mu Tuhan melalui pujian penyembahan Tuhan di sore hari ini di tempat ini. Kami percaya ibadah kami pada sore hari ini bukanlah ibadah rutinitas, tapi ibadah yang sungguh-sungguh memiliki satu tujuan, motivasi, yaitu untuk meninggikan, mengagungkan Kau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kami Tuhan yang telah hadir. Kami percaya penyertaan-Mu Tuhan melimpah bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami Tuhan pada sore hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama yang ajaib, nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus yang hidup. Kami telah bersyukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Bersama-sama setiap kita yang rindu untuk menyembah Tuhan, dengan iman kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus Tuhan kita. Kita bawa sembah kita di hadapan Tuhan sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau yang baik. Nama-Mu Tuhan sore hari ini yang kami tinggi. Hanya nama-Mu Tuhan. Pulihkan hatiku,
jangan berdiam diri. Kita datang hadapan Tuhan sore hari ini adalah waktu yang indah bagi setiap kita. Berkata-katalah bagi Dia. Mari sembah Dia, mari tinggikan nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus meninggikan mengagungkan Kau Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Glory, glory. Haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam, surga bumi penuh
pujian syukur kami bagi terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang berencana di tengah-tengah kami, berotoritas berada di tengah-tengah kami pada sore hari. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu untuk bersorak-sorai, bertepuk tangan bagi Tuhan. Biarlah Tuhan sukacita, damai sejahtera yang baru melimpah bagi setiap kami. Pujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Bersama-sama setiap kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan yuk. Kali bagi Tuhan. Jika kita beratap tos kanan kirinya, beranjak dari tempatnya, minimal 5 orang katakan Tuhan Yesus kasihan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti itu. Kami bangga. Hey. Jika namamu Tuhan, satu suara yang angkat untuk bersamaku kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan berkemuliaan. Satu hati yang angkat kerajaanmu kekal selamanya.
Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan kembali pada kasih dalam Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan sore hari ini. Persiapkan hati kita, teduhkan hati kita sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kita bersatu dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih. Kami telah memuji dan menyembah-Mu Tuhan di sore hari ini. Kami percaya Tuhan, You are omnipresent. Kau Allah Maha Hadir. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Kehadiran-Mu yang memberikan kelegaan, kehadiran-Mu yang membawa pemulihan bagi setiap kami. Bahkan kehadiran-Mu juga Tuhan yang memberikan kelepasan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebagai rasa syukur kami Tuhan, pada sore hari ini kami mau Tuhan duduk diam sebagai seorang murid untuk mendengarkan sabda-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah firman yang hidup. Sebab Kau sendiri Tuhan yang telah turun ke dunia menjadi firman itu. Dan kami percaya ketika firman disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, di tengah-tengah kami ada kegerahan Allah terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya firman-Mu Tuhan akan mengubahkan setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kami bersyukur Tuhan. Kami mohon sebagai umat kami di hati. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku.
bersama di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersama. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, suatu kehormatan bagi kami kalau sampai hari ini kami diberi kesempatan untuk beribadah kepada Engkau, kepada Tuhan yang hidup. Sekalipun kami belum pernah melihat Engkau, namun kami mengasihi Engkau. Kami percaya kepada Engkau sekalipun sekarang kami tidak melihatnya. Karena kami bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kami telah mencapai tujuan iman kami, yaitu keselamatan jiwa kami. Itulah yang menjadi suatu pengharapan bagi setiap kami. Kami mau datang sore ini ke dalam hadapan-Mu ya Tuhan. Karena di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Itulah yang menjadi suatu kerinduan bagi setiap kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, tetapi dengan pertolongan Tuhan, kuasa Roh Kudus yang mengurapi setiap kami, baik hamba yang menyampaikan maupun setiap jemaat yang mendengarkan, supaya kami menangkap Tuhan apa yang menjadi pesan-pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kami semua. Berbicaralah Tuhan, supaya kami dalam menjalani hidup hari lepas hari bersama dengan Tuhan, dan kami berhasil, kami mengikuti Engkau ya Tuhan, mengiring Tuhan dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, sehingga kami mengenal jalan-jalan-Mu Tuhan, bukan lagi mengenal perbuatan-perbuatan-Mu, tetapi kami mengenal jalan-jalan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, berbicaralah pada sore hari ini, urapi setiap kami, dan Roh Kudus yang menolong kami, untuk kami mengerti dan memahami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih Pak Gem yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Saya juga sudah lama tidak datang ke tempat ini. Mungkin ada setahun kali ya Pak Gem. Jadi inilah kesempatan. Saya bersyukur kalau ini bukan suatu kebetulan ya. Kalau saya bisa berdiri di tempat ini, seharusnya ini jadwalnya Pak Sugeng. Apa ya Pak Gem, saya sharing ini. Kalau dipikir-pikir, harusnya ini saya ini jadwal minggu ketiga untuk khotbah di Depok ini, dan minggu keempat di Roxy. Dan sebelumnya itu bukan jadwal saya dijadwalin sama Pak Gem ini bulan November. Tapi bisa tiba-tiba dimajuin karena wakil gembala Pak Yogi berhalangan, jadi saya digantikan. Dan saya sempat ngomong sama Pak Gem, kasih yang lain aja deh Pak Gem. Mereka yang sudah pernah itu sudah ada semester yang pertama, dan saya gilirannya yang belum pernah gitu. Nah inilah kesempatan. Jadi saya percaya bukan suatu kebetulan kalau saya bisa menyampaikan kesempatan sore ini di Depok. Puji Tuhan, saya usahakan khotbah saya singkat dan tidak lama-lama dan tidak bertele-tele, supaya saudara bisa menangkap pesan Tuhan. Dan judul khotbah pada sore hari ini tentang keluarga yang berbahagia. Sempat nih waktu ditanya sama Bu Rode pada hari apa ya waktu itu ya? Coba saya lihat sebentar. Hari Kamis yang lalu tuh Bu Rode ada tanya saya, judul khotbahnya apa? Saya nggak tahu. Saya jujur bicara, saya nggak tahu judulnya apa. Tapi yang tahu saya keluarga aja, tentang keluarga. Tapi tentang tema khotbahnya itu saya masih belum tahu persis apa gitu. Langsung aja saya kasih tahu ke Bu Rode, keluarga yang berbahagia. Kalau dipikir-pikir, saya sudah terlanjur ngomong keluarga yang berbahagia. Saya sempat pikir keluarga yang berbahagia itu seperti apa ya? Nah ini kalau dari caption atau keterangan dari Bu Rode di flyernya untuk dikirim ke jemaat, siapa yang menjadi pengkhotbahnya dan temanya,
ada keterangannya, apa sebenarnya kunci kebahagiaan keluarga? Apakah materi berlebih, orang tua yang sehat jiwanya, anak-anak yang penurut, kesehatan yang sempurna, atau hal-hal eksternal lainnya? Bisakah keluarga disebut berbahagia ketika mereka mengalami kekurangan, sakit penyakit, pergumulan dengan anak, atau bahkan kedukaan? Jemaat yang terkasih, kabar baiknya penyertaan Tuhan cukup bagi setiap keluarga untuk disebut berbahagia. Janji-janji firman yang berharga adalah sau yang sungguh kuat bagi setiap keluarga Kristen untuk meraih kebahagiaan yang sejati. Ini keterangan yang dibuat oleh Purade. Saya diberkati dengan keterangan di flyer untuk jemaat yang membacanya. Mungkin saudara belum kenal saya, mungkin saya kenalkan dulu ya. Nama saya Agus. Saya seorang full timer bersama dengan Pak Agem juga. Saya adalah orang yang membantu Pak Agem di kesekretariatan di Besumeron Roxy Mas. Istri saya satu, anak dua. Anak saya dua-duanya laki. Yang pertama sudah nikah. Saya sudah punya cucu satu. Yang kedua belum nikah. Nah, itu yang saya mau perkenalkan keluarga saya. Dan saya puji Tuhan kalau sampai saat ini yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, kalau saya bisa punya istri dan punya anak dua. Dan anak saya ini yang satu sudah berkeluarga dan punya anak satu. Jadi saya dianggap opa nih. Disebutnya opa sama teman-teman di gereja di Roxy. Karena sudah punya cucu. Saya begini-gini udah umur 60. Jadi wajar lah panggil opa ya. Nah, saya coba mau sharingkan ya dari pengalaman hidup saya ini. Kalau saya bagaimana saya bisa mendapatkan seorang istri yang waktu itu masih dalam satu persekutuan. Saya mau cerita ya, dari dulu waktu tahun 89 kita sebelumnya di gereja ekstrim. Jadi gereja itu yang tidak makan makanan B2. Wah, mungkin saudara kalau nggak makan B2 itu kayaknya nggak bisa ya. Dulu juga saya suka makan B2. Dan udang, cumi itu tidak bersisik sesuai dengan Imamat 11. Nah, itu yang diajarkan oleh gereja ekstrim. Memang kalau secara kedokteran kesehatan itu baik untuk kesehatan. Tetapi orang yang sudah biasa makan begituan ya nggak mudah untuk bisa tinggalkan makanan-makanan itu. Nah, kemudian saya berjumpa dengan istri saya ini. Saya mau cerita ya, bahwa istri saya ini sebenarnya bukan yang pertama yang saya suka. Jadi adiknya. Wajar ya kalau sebagai seorang laki-laki itu mau cari yang lebih cantik. Memang bukan yang nggak cantik juga istri saya sekarang ini, cuma bedanya bule. Jadi kayak orang Belanda ini. Banyak orang panggil dia tuh bule-bule. Bahkan saudaranya atau mamanya punya cici panggil dia tuh bule. Nah, saya nggak sangka kalau saya bisa mendapatkan dia. Dan sekarang saya baru terbuka di pikiran, baru ngerti akan apa yang Tuhan sudah tetapkan, Tuhan sudah rencanakan. Sesuai dengan firman Tuhan di Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganmu dari rancanganmu. Itu Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Pegang ya saudara untuk firman Tuhan ini. Ini benar. Kalau saya sudah ngalamin, saya bahkan bisa katakan ini benar. Firman Tuhan itu iya dan amin. Percaya, alami dengan Tuhan. Karena saya sudah anak saya dari tahun 93, berarti sekarang sudah 31 tahun ya umurnya. Dan saya sudah jalani keluarga sudah 30 tahun lebih. Dan saya alami ini seperti apa yang katakan Tuhan. Kadang-kadang kita punya keinginan untuk memilih adiknya, tapi ternyata Tuhan itu bukan pasangan hidup kamu yang sekarang ini. Dan saya melihat sekarang ini kalau saya dengar adiknya ini memang kesukaan itu beda dengan selera saya gitu. Maksudnya
ada hal-hal yang kriterianya itu gak sesuai. Itu saya baru lihat, wah puji Tuhan, kalau seandainya saya menuruti, itu bisa akan terjadi konflik-konflik yang bisa besar. Yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Makanya percayalah kepada Tuhan, bahwa firman Tuhan itu ya dan ada. Makanya kalau ikut Tuhan tuh ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Ngeri artinya seperti ini, contohnya saya kasih gambaran seperti ini ya. Si Musa pada waktu dia diutus oleh Tuhan untuk membawa umat Israel keluar dari tanah perbudakan, dia bilang saya nggak bisa ngomong, tapi Tuhan bilang siapa yang membuat lidah. Makanya percayanya pada Tuhan. Kalau Tuhan sudah utus, jalanin aja. Dan yang kedua, pada waktu dia menghadapi pasukan Firaun, uper dia, dan di tengah jalan itu dia perjalanan padang gurun, dan dia hanya bisa jalan ke depan. Di depan itu hanya laut, di belakang pasukan Firaun. Dia maju kena, mundur kena. Nah saat itu ditanya sama Tuhan, apa yang ada pada kamu? Tongkat. Nah pada waktu tongkat itu diulurkan di laut, dan laut itu terbelah. Nah itulah namanya ngeri-ngeri sedap. Ikut Tuhan itu kita mesti mengenal dia jalan-jalannya, bukan perbuatan-perbuatannya. Kalau perbuatan-perbuatannya itu adalah umat Israel yang keluar dibawa dari tanah perbudakan, dia hanya melihat ada mana turun dari sorga, ada tiang awan dan tiang api. Dia cuma terima jadi aja, tapi dia tidak mengalami Tuhan. Nah kalau si Musa pada waktu dia kepepet, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tuhan tuh menyertai sehingga dia bisa selamat lewatin laut terbelah dan laut itu menjadi kering dan umat Israel itu menjadi selamat. Nah demikian lagi kalau kita ikut Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, itu ngeri-ngeri sedap, tapi ujungnya indah. Nah umat Israel dia hanya dijanjikan dibawa keluar dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir kepada tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu tanah yang indah, berlimpah susu dan madu. Dia cuma bayangin seperti itu. Nah tapi beda dengan Musa. Nah di dalam Mazmur 103 ayat 7 yang mengatakan begini, ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, tetapi perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Israel itu hanya mengenal perbuatan-perbuatannya, tetapi Musa mengenal jalan-jalannya. Makanya kita harus mengenal Tuhan itu bukan melihat mujizat. Memang seringkali manusia hanya maunya yang mudah, cepat, gampang. Tetapi Tuhan tuh maunya kita ngalamin proses dalam kehidupan kita. Di sini ada muda-mudi juga ya. Saya mau sharing tentang pengalaman hidup saya untuk keluarga yang bahagia. Makanya saudara Ican nih, saya kenal Ican. Ican dulu masih kecil saya pernah gendong saudara. Waktu dia masuk rumah sakit itu saya gendong itu. Mamanya kalau ketemu saya bilang, nih Ican nih pernah digendong sama Om Agus dia. Nah saya mau sharing ya. Jangan salah pilih untuk menjadi mendapatkan pasangan itu. Walaupun kalian di tempat ini ada yang kalian lirik-lirik, tapi hati-hati. Tanya Tuhan. Belajar untuk mengalami Tuhan. Jangan hanya sejauh mata kita memandang, oh ini pasangan hidup saya nih. Belum tentu. Jadi yang tadi saya saksikan bahwa secara manusia nih saya pandang adiknya istri saya ini lebih cantik gitu. Memang dia lebih pendek, tapi manis. Secara manusia itu begitu dilihatnya. Tetapi Tuhan tuh tidak melihat itu, lihat hati. Maka hasilnya, ujungnya itu indah. Makanya saudara saya mau mengingatkan bagi yang muda-mudi yang belum punya pacar, tanya Tuhan. Jangan gampang untuk mengambil keputusan, wah ini pacar saya, ini jodoh yang Tuhan berikan. Jangan. Bawa dalam doa. Nanti saudara akan bisa mengalami kebahagiaan yang benar-benar itu Tuhan berikan. Siapa yang sangka kalau saya saat ini bisa punya cucu baru satu ya, umur 1 tahun, lagi lucu-lucunya. Ya. Saya akan bacakan dari firman Tuhan coba kita buka di Mazmur 128 ayat 1 sampai 6.
Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Sebentar. Ini lihat ya, hasil dari kita ikutin apa yang Tuhan mau. Di ayat pertamanya, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkan. Jadi kita kalau mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan, itu ujung-ujungnya akan berbahagia seperti itu. Kita akan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Jadi tadi Ibu Rode ada tulisin di keterangan di flyer, salah satunya apakah orang yang berbahagia itu punya keuangan yang banyak, punya mobil atau yang lain sebagainya, tidak ada penyakit untuk anak-anaknya, atau segala sesuatu yang tercukupi. Enggak juga. Makanya kembali lagi kita ke Bible, kepada Alkitab. Apa yang Alkitab katakan? Seperti yang tadi Mazmur 128 ayat 1. Jadi yang pertama, firman-Nya saya mau sampaikan bahwa bagaimana untuk menjadi keluarga yang bahagia. Yang pertama itu adalah berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan tuh menunjukkan jalannya bagi kita? Saudara, saya mau tanya di sini, siapa yang baca firman Tuhan setiap hari? Nggak ada? Pagem, coba pagem. Saya anjurkan ya saudara, baca firman Tuhan. Karena Tuhan mau tunjukkan jalannya untuk hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Karena Tuhan juga berfirman kan di Matius 6 ayat 33, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan padamu. Seusia saya, umur 60 nih, waktu bulan Juli tanggal 3, baru kemarin, 60 pas. Saya bersyukur kalau sampai hari ini saya masih menjadi full timer, dan saya masih bisa melayani. Agam juga tahu nih kalau sampai bilang, Agus ini terlalu berlebihan saya melayani Tuhan. Jadi di orang tua asuh ada. Sekarang saya udah nggak ikut orang tua asuh nih, karena terlalu banyak. Di doa pagi saya ada, di multimedia ada. Di mana lagi ya? Ada lagi tuh. Tadinya di sekolah minggu. Sekolah minggu saya minta untuk main gitar, dan bahkan sampai disuruh menyampaikan firman Tuhan. Tapi saya enjoy aja apapun yang kita perbuat dengan segenap hati untuk Tuhan. Saya bukan banggain kalau saya ini bisa segala sesuatu, enggak. Saya ini masih manusia yang masih ada kelemahan, kekurangan. Tapi saya justru dalam usia saya ini, saya mau pakai untuk melayani Tuhan. Apapun yang saya bisa lakukan, saya lakukan yang terbaik buat Tuhan. Itu aja yang saya rindukan ya. Dan saya coba sekarang ini ya, seperti Amsal 2 ayat 4. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Nah, kalau saudara mau bisa mengenal Dia lebih dalam lagi, kalian harus sediakan waktu untuk Tuhan. Makanya saya coba ya berusaha. Ini ada suatu disebutnya intuisi ya. Intuisi itu kayak dorongan untuk saya bangun pagi mencari Tuhan. Seperti tadi Amsal 2 ayat 4. Sampai hari ini saya bangun jam 4. Saya nggak bisa bangun kalau, makanya saya coba style baker. Saya style alarm di HP saya. Jadi setiap jam 4 saya bangun. Bukan maksudnya bangun untuk gagah-gagahan ya. Tetapi saya rindu untuk mencari Tuhan. Untuk mengenal Dia, seperti tadi yang di Mazmur 103 ayat 7. Musa itu mengenal Dia jalan-jalannya. Bukan seperti Israel. Bangsa Israel hanya tahu perbuatan-perbuatannya. Ada tiang awan dan tiang api turun dari sorga, dan juga mana dari sorga turun. Cuma dia tahu, cuma terima jadinya. Tapi kita ini diproses sama Tuhan. Seperti tadi yang pengalaman, ngeri-ngeri sedap.
Musa pada saat dia menghadapi, di belakangnya itu ada pasukan Firaun, dan disitulah Tuhan mau tunjukkan jalannya bagaimana, dan dia bisa mengenal Tuhan. Makanya kalau kita tidak mengenal jalan-jalannya, maka itu mudah digoyahkan. Dalam kita menghadapi masalah seperti umat Israel, pada waktu dia detik-detik dia menghadapi yang tidak enak di perjalanan padang gurun, dia marah-marah. Dan dia juga meninggalkan rombongan. Dan bahkan dia bangun apa? Berhala. Itu tuh iman orang yang tidak mengenal Tuhan jalan-jalan. Makanya saudara, saya anjurkan bangun pagi, cari Tuhan, hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kalian akan bisa mengalami Tuhan. Kalian akan menjadi keluarga yang bahagia, seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, di situ tadi dikatakan bahwa berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Apa sih arti takut akan Tuhan? Coba buka di dalam Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan itu membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Ini nih yang harus kita buang. Membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Saudara, sombong itu bukan berarti kita membanggakan kita punya mobil, rumah mewah. Bukan. Orang yang sombong itu, misalnya kayak saya nih, saya jujur ya bicara ya, ini buat sharing aja. Saya untuk, kayak tadi kan saya sudah sampaikan bahwa pada waktu Pak minta saya untuk khotbah di Depok, minggu ketiga tadinya, ini majuin lagi minggu kedua, langsung nggak bisa berhalangan, tambah grogi udah. Itu hati-hati saudara, jangan pikir itu nggak, itu sombong namanya. Kalau kita menganggap, oh saya nggak bisa, kasih aja yang lain. Tuhan tuh mau pakai setiap kita. Makanya alami Tuhan. Jalan-jalannya tuh ngeri-ngeri sedap, tapi ujungnya indah. Seperti tadi yang saya ceritakan bahwa umat Israel dibawa keluar dari tanah perbudakan. Dia dijanjikan ke tanah Kanaan itu penuh dengan madu, berlimpah susu dan madu. Hidup di sana dia enak. Dia sudah dibebaskan daripada perbudakan. Hidup kita tuh sama. Kita mau dibebaskan nih dari kehidupan yang selama ini kita terikat, yang kita tidak sadari. Justru kita kalau baca firman Tuhan, kenal jalan-jalannya, jadi kita terbuka. Di Mazmur 19 ayat 13, itu yang mengatakan, siapakah yang mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Kalau kita tidak baca firman Tuhan, kita tidak pernah sadar. Kita pikir ini kita baik-baik aja, sama seperti saya tadi. Kita pikir saya sudah cukuplah melayani ini, melayani itu. Tetapi pada saat saya disuruh sampaikan firman Tuhan ini, saya merasa, saya nggak layak. Seperti Musa tuh, saya nggak pandai bicara. Itu sombong. Nah itu yang kadang-kadang orang tidak mengetahui. Ya. Nah banyak hal ya, orang yang takut akan Tuhan itu dampaknya besar sekali. Kalau kita baca di dalam Amsal 14 ayat 26 sampai 27, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Sehingga orang terhindar dari jerat maut. Ada satu ayat lagi yang bagus sekali di dalam Mazmur 145 ayat 19. Bahwa dia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia. Bayangin saudara, kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan melakukan kehendak kita loh. Ya, coba pikirkan, kebaliknya, harusnya kita melakukan kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan tuh melakukan kehendak kita. Dan apa? Mendengarkan teriak kita yang minta tolong dan menyelamatkan mereka. Makanya gampang loh saudara. Kalau kita jadi orang yang takut akan Tuhan, nanti Tuhan akan melakukan kehendak kita. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak kita pernah dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, semua itu Tuhan yang sediakan. Itu janji Tuhan. Makanya kita harus takut akan Tuhan. Jadi kita nggak bisa terima berkatnya dulu kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan.
Itu yang pertama ya. Jadi kita bagaimana keluarga yang berbahagia. Kita harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu tadi dalam Amsal 8 ayat 13 itu, aku membenci kejahatan. Aku membenci kejahatan, aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Itu yang harus dibuang. Mungkin saudara tidak sadar selama ini. Coba renungkan firman Tuhan. Nanti Tuhan akan singkapkan. Yang kedua, coba dibaca di Yesaya 48 ayat 17, 18, dan 19. Itu yang mengatakan bahwa beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Nah ini perhatikan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka ini janji Tuhan, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ayat 19 ya. Ini ada lanjutannya. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Terus yang ketiga nih yang penting nih saudara, nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapan Tuhan. Ini yang penting saudara. Hati-hati saudara, kita jangan anggap kita sudah terima Tuhan Yesus, sekali selamat tetap selamat. Baca firman Tuhan ini ya, akhir dari ayat itu, nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Bagaimana caranya? Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka pertama, damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kedua, kebahagiaanmu akan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu yang ketiga akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Dan yang terakhir, nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapan Tuhan. Kita kalau masih selamat itu kita bersyukur. Walaupun kita tidak mendapatkan yang janji Tuhan yang di awal. Seperti yang dua penyamun itu. Ketemu Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi pada waktu di salib. Pada waktu itu dia seorang penjahat. Tapi pada akhir kehidupannya, dia dihukum, ketemu Tuhan Yesus. Itu beruntung banget. Sekalipun dia tidak melakukan apa perintah-perintah Tuhan sebelumnya. Tetapi pada saat itu dia berkata, ingatlah akan aku Tuhan. Terus Tuhan bilang gini, pada hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Jangan sampai seperti dua penyamun itu ya. Salah satu penyamun itu. Hidup kita ini masih ada Tuhan berikan kesempatan. Pakai waktu kesempatan yang ada. Jangan sia-siakan. Karena waktu ini berharga. Kita bisa mengenal Tuhan dan kita diberkati. Janji Tuhan ya dan amin. Ada firman Tuhan, saya lupa mungkin di mana, Bilangan 23 ayat 19 apa? Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Apa yang dia firmankan dia lakukan. Apa yang dia bicarakan dia tepati. Makanya saya ngalamin. Kalau saya sudah punya cucu, saya nggak pernah pikir kalau saya punya cucu baru satu. Tapi itu udah anugerah Tuhan. Kalau dipikir-pikir, saya nggak mungkin bisa seperti ini. Itu semua karena Tuhan. Maka alami saudara. Janji-janji Tuhan itu iya dan amin. Ya. Ini penting banget di Yesaya 48 ayat 17, 18, 19. Renungkan saudara. Ini buat pegangan kita supaya sampai kepada tujuan. Seperti umat Israel yang dibawa keluar dari tanah perbudakan untuk masuk ke tanah Kanaan. Hidup kita juga sama. Setelah kita tinggalkan dunia ini, kita tuh masuk surga yang menentukan pada saat kita hidup di dunia ini. Apakah kita melakukan perintah-perintah Tuhan? Seperti tadi, Yesaya 48 ayat 17. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Siapa yang mau bahagia atau punya damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah kering? Dan kedua, kebahagiaannya seperti apa? Gelombang-gelombang laut yang tidak pernah. Siapa yang mau bahagia? Coba. Saya percaya bahwa semua kita pasti mau punya kebahagiaan
damai sejahtera, kebahagiaan, dan keturunan seperti pasir, dan anak cucu seperti kersik banyak. Dan nama kita tuh tidak ditiadakan atau dihapus. Itu yang kedua, untuk kita bisa menjadi keluarga yang bahagia. Yang ketiga, coba dibuka di Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, maka kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara, hidup kita ini masih ada sampai sekarang. Kalau kata firman Tuhan di dalam Mazmur 90 ayat 10, masa hidup manusia itu 70 tahun. Kalau kuat, 80 tahun. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalu buru-buru dan kami hilang lenyap. Ya. Jadi, kalau kita manusia itu masih ada waktu panjang nih. Tapi jangan saudara pikir ya, kalau misalnya Ica masih muda, nggak mungkin lah saya nanti dipanggil Tuhan tuh dalam waktu dekat. Masih panjang. Apa kata firman Tuhan Mazmur 90 ayat 10 itu, manusia hidup itu 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Kalau kuat ya. Baru-baru aja nih ya, bulan Juli ya Pak Gem ya. Bobby yang koster dari gereja. Siapa yang sangka umur 36 tahun. Tiba-tiba dia ngedrop, bangun jam 3 pagi, ketok-ketok kamarnya si Rohmat. Kalau Rohmat juga tinggal di gereja. Dia minta tolong untuk anterin ke rumah sakit. Udah ngedrop lah. Dia pada waktu dia mau diantar ke rumah sakit, posisi dia lagi duduk aja. Udah lemes. Sampai di rumah sakit, itu juga dia keluar keringat dingin. Untungnya dia sempat dimasukin ke ruang IGD. Ruang IGD di Sumber Waras itu ada yang ruangan seperti ruang ICU. Dan itu dokter belum ada. Baru ditangani jam 5:30 pagi, baru dokter datang. Dan itu sudah tidak bisa apa-apa lagi. Hanya dibantu dengan pernapasan, infus. Tidak bisa respon. Siapa yang sangka umur 36 tahun? Cuma bertahan berapa? 5 hari ya Pak Gem? 5 hari saudara. Nah kalau kita diberi kesempatan, jangan sia-siakan waktu yang ada. Saya bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan berikan kekuatan, walaupun usia saya masih sudah 60. Tapi saya selagi masih ada kesempatan, saya mau pakai untuk pelayanan. Jangan pikir saya masih berdosa nih, masih melakukan ini, melakukan itu. Jangan. Kalau Tuhan sudah percayakan, pakai waktu yang ada. Saya coba mau sharingkan tentang bagaimana 10 orang kusta nih ya. 10 orang kusta. Pada waktu itu dia bertemu dengan Tuhan. Coba ya, baca aja sebentar ya. Lukas 17 ayat 11 sampai 15. Lukas 17 ayat 11 sampai 15. 10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Ini orang kusta yang berteriak nih, minta tolong untuk kita disembuhkan. Lanjut. Lalu ia memandang mereka, Tuhan memandang 10 orang kusta dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Stop sampai sini dulu. Nah jadi ini pada waktu Tuhan Yesus memandang 10 orang kusta ini dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Gak masuk logika ini. Kalau saya jadi sebagai 10 orang kusta itu, saya akan kecewa. Kenapa? Saya ketemu Tuhan yang kita tahu bahwa Tuhan ini maha kuasa, dia pengasih. Tapi dia bilang, "Pergilah kepada imam-imam, tunjukkan." Jadi maksudnya apa? Untuk ketemu imam-imam, tunjukkan bahwa saya ini seorang kusta. Sebenarnya itu imam-imam itu tidak akan mau untuk terima atau ketemu orang kusta karena dia kusta, najis. Tapi Tuhan suruh
perlihatkan kepada imam-imam. Gak masuk akal. Coba ayat 15-nya. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Kembali lagi ayat 14. Ayat plus 14 ya. Nah di sini dia taat. 10 orang kusta itu dia taat. Dia walaupun gak masuk logika, tapi dia mau lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Makanya kadang-kadang itu ngeri-ngeri sedap seperti itu. Kadang-kadang gak masuk akal. Saya percaya kalau Pak Gem bisa melayani di sini secara logika mungkin ya Pak Gem ya. Dengan keberadaan tempat ini mungkin dengan maaf saya cuma gambarkan aja nih dengan yang jemaatnya ya. Secara manusia seperti ini juga nih. Tetapi dia taat apa yang Tuhan suruh dia lakukan. Dia datangi kepada imamnya. Sementara perjalanan, seperti firman Tuhan katakan ini, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seandainya kalau dia tidak melakukan apa yang Tuhan suruh, tidak terjadi kesembuhan, tidak jadi tahir. Makanya itu ngeri-ngeri sedap. Jadi nggak mungkin. Nah, firman Tuhan di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9 itu, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Jauh dong, rancangan Tuhan tuh seperti tingginya langit dari bumi. Kita punya rancangan hanya sebatas di bumi, tapi rancangan Tuhan tuh tinggi banget. Siapa yang bisa lihat langit? Nggak ada kan? Cuma awan-awan aja. Nah, rancangan Tuhan tuh seperti itu terhadap kita. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan apa? Damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan apa? Hari depan yang penuh harapan. Yang penuh harapan itu yang bukan seperti apa yang kita pikir. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 tuh, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu semua yang Tuhan sediakan. Makanya pertama kita harus takut akan Tuhan. Kedua, kita harus perhatikan perintah-perintah Tuhan. Saya mengajak saudara di sini baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu perintah apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kita akan berubah kalau sering membaca firman Tuhan. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Seperti tadi yang saya katakan bahwa 2 penyamun, itu siapa yang sangka dia bisa ketemu Tuhan di kayu salib. Kalau dia nggak ketemu Tuhan, dia binasa. Tapi yang salah satunya itu yang dari 2 penyamun itu, dia ngeyel. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan kau bisa selamatkan orang, engkau nggak bisa selamatkan diri sendiri. Tapi yang satu lagi dia sadar nih, bahwa dia seorang penjahat. Dan dia katakan, Tuhan ingatlah aku. Pada saat itu Tuhan bilang begini, pada hari ini juga engkau akan bersama-samaku di dalam Firdaus. Itu yang kita rindukan. Jangan nanti pada saat kita mau ketemu Tuhan, kita ditolak. Karena kita tidak melakukan perintah-perintahnya. Jangan pikir ya kalau saudara saya seperti saya ini atau Pak Gem yang sudah berkhotbah, sudah melayani, itu suatu jaminan yang akan bisa masuk surga. Tapi kalau kita tidak melakukan perintah-perintah Tuhan, itu silakan. Seperti di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu ya. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tapi dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Ya, saya cuma mengingatkan saudara, pakai waktu yang ada. Alami Tuhan. Pertama, takut akan Tuhan. Kedua, perhatikan perintah-perintah Tuhan. Ketiga, untuk kita bisa mendapatkan janji Tuhan, kita harus tekun ikut Tuhan. Setiap hari kita belajar mengenal jalan-jalan. Jangan seperti umat Israel hanya mengenal perbuatannya, tetapi pada saat dia tidak menghadapi masalah, pada saat menghadapi masalah, dia marah, dia tinggalkan Tuhan. Dia bahkan membuat berhala, jadi pengganti Tuhan. Dia sembahnya berhala, bukan sembah Tuhan Yesus yang hidup. Memang nggak mudah kita percaya pada Tuhan itu yang tidak bisa kita lihat secara jasmani.
Saya pada waktu pagi ya, pada waktu pagi-pagi saya datang pada Tuhan, saya berlutut, saya katakan seperti ini. Coba dan Kolose 1 ayat 8. Bukan. Sebentar ya, saya carikan ya. Sekalipun kami tidak pernah melihat dia, namun kami mengasihinya. Ini yang terakhir saya mau sampaikan terima ayatnya. Kolose 1 ayat 13 ada. Sekalipun kami belum pernah melihatnya, namun kami mengasihi. Oke lah, itu yang itu. Saya coba belajar ya untuk mengasihi Tuhan. Sekalipun secara fisik atau mata jasmani saya tidak melihat, namun saya belajar mengasihi. Itu yang Tuhan mau. Di proses hidup kita, apakah kepercayaan kita ini masih tetap mau percaya kepada Tuhan? Awalnya, saya bangun pagi itu jam 4 ya. Kenapa? Saya ada kerinduan untuk mendengar suara Tuhan, untuk peka. Seperti di dalam Yesaya 50 ayat 4. Setiap pagi Tuhan akan mempertajam pendengaran kita. Itu yang menjadi suatu kerinduan. Apakah saya sudah mendengar suara Tuhan secara audible? Tidak. Tetapi itu yang Tuhan mau proses. Apakah saya mau tetap setia, mau mencari Tuhan? Mencari Tuhan itu seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Supaya apa? Memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Kalau kita berusaha untuk mencari Tuhan, Tuhan itu akan datang. Ada banyak ayat-ayat lagi yang kalau kita mau kupas, ini waktunya sudah cukup lama nih, saya udah lebih dari setengah jam. Oke, sampai situ aja. Lain kesempatan to be continue. Oke, kira-kira Tuhan berkati, kita berdoa. Tuhan, hamba sudah berhenti berbicara, biarlah kuasa Roh Kudus yang menolong setiap kami Tuhan. Kami percaya apa yang firman Tuhan yang sudah disampaikan tidak kembali kepada Engkau dengan sia-sia. Setiap kami akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan hidup kami akan berhasil dalam kami mengiring Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, di dalam kelemahan kami, kekurangan kami, biarlah Tuhan yang memberikan hikmat dan wahyu, supaya mereka mengenal Engkau dengan benar, dan menjadikan mata hati kami terang untuk melihat pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan kepada kami secara pribadi, lepas pribadi. Kami menyerahkan gerejamu ini Tuhan, GBI dan Depok, di bawah pengembalaan Pak Manu dan juga Pak Johanis dan teman-teman yang lainnya, pengurus diaken. Tuhan, kami memberkati gereja ini. Tuhan, pakailah setiap jemaat yang Tuhan sudah panggil, supaya mereka dipakai untuk menjadi saksi-Mu yang hidup. Ada suatu pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, sehingga hidup mereka bukan lagi mereka, tapi Kristus yang hidup dalam mereka, sehingga setiap orang yang melihat akan kehidupan mereka ada suatu perubahan. Karena Kristus yang mengubah hidup mereka dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Seberapa banyak yang diberkati pada sore hari ini, saya mau lihat tangan-tangan di atas kepala. Kita beri tepuk tangan ya bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kita akan membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan di sore hari ini. Sebelum kita membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan, mari kita tundukkan hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan dan terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mampukan kami untuk melakukannya Tuhan. Karena kami percaya ketika kami melakukan firman-Mu Tuhan, itulah pujian sejati kami naikkan kepada-Mu. Tiba saatnya Tuhan, pada sore hari ini kami mau membawa persembahan yang terbaik bagi-Mu. Biarlah setiap persembahan yang kami bawa Tuhan, kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang telah memberkati setiap kami dalam segala aspek kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan semuanya sore hari ini kami kembalikan untuk kemuliaan. Berkati setiap tangan
usaha studi apapun yang dikerjakan oleh setiap umatmu yang hadir sore hari ini, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk membawa yang terbaik bagimu. Mari setiap kita yang siap membawa yang terbaik bagi Tuhan, dengan iman sama-sama kita katakan amin. Selamat membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, ada beberapa pengumuman yang sampaikan bagi setiap kita di tempat ini. Terlebih lagi yang pertama, terima kasih atas pelayanan dari Pak Agus tempat ini. Tuhan Yesus memberkati, menyertai setiap pelayanan Bapak dimanapun berada. Dan kami juga mengumumkan bagi setiap umat Tuhan yang hadir di tempat ini, terlebih lagi khususnya youth and teens, ya anak-anak muda, anak kecil, bisa menghadiri ibadah kaum muda. Ibadah kaum muda pada hari Sabtu pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, dan untuk tempatnya nanti diinfokan di grup yang ada. Sekali lagi bagi anak muda, anak remaja yang hadir pada sore hari ini untuk bergabung bersama dalam ibadah Youth and Teens pada hari Sabtu, setiap hari Sabtu pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, itu tempatnya nanti diumumkan di info yang sudah di grup yang sudah ada. Itu saja pengumuman dari setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita untuk mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita terima berkat dari Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga.
kita sudah selesai dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada sore hari ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Supaya percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati. Selamat sore, selamat hari Minggu.